Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam geografi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang oceanography dengan subtopik arus laut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi apa sih itu arus laut. Arus laut merupakan suatu pergerakan massa air yang bergerak secara vertikal maupun horizontal yang menuju dalam keseimbangannya, atau juga pergerakan air laut yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus laut juga merupakan suatu pergerakan air yang terjadi akibat adanya hembusan angin ataupun perbedaan densitas dan perbedaan gelombang. Faktor-faktor pembentuk arus laut. Yang pertama, perbedaan topografi, di mana dengan berbedanya suatu topografi di dasar laut, maka arus laut yang dihasilkan juga akan berbeda. Selanjutnya, perbedaan densitas. Perbedaan densitas yang paling mudah diamati adalah pada laut dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara yang mengalir ke daerah tropik. Selanjutnya yaitu perbedaan kadar garam. Arus yang terjadi karena adanya gerakan air dari laut yang kadar garamnya rendah ke laut yang kadar garamnya tinggi. Sedangkan arus bawah terjadi karena adanya gerakan air dari laut yang kadar garamnya tinggi ke laut ke kadar garamnya yang rendah. Selanjutnya yaitu temperatur dan cahaya matahari. Perbedaan temperatur pada kedalaman laut tidak lepas dari pengaruh sinar matahari. Maka, struktur dari lapisan laut yang terkena sinar matahari dan lapisan yang tidak terkena sinar matahari akan berbeda. Oleh karena itu, keadaan ini akan mempengaruhi arus laut. Selanjutnya yaitu angin. Dengan adanya hembusan angin di atas permukaan, maka akan membuat terjadinya gelombang atau ombak di lautan. Ternyata, angin juga dapat mengakibatkan terbentuknya gerakan air laut yang disebut arus. Selanjutnya yaitu proses terjenis-jenis arus air laut berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama itu adalah arus ekma, di mana arus ekma ini terjadi akibat adanya pengaruh oleh angin. Yang kedua, arus termohalin, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gaya gravitasi. Yang ketiga, arus pasut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya pasut. Yang ketiga, arus geotrospik, yaitu arus yang terjadi akibat adanya gradien tekanan mendatar serta gaya Coriolis. Yang kelima ada wind driver current, yaitu arus yang dihasilkan oleh adanya pergerakan pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Selanjutnya, manfaat arus laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama, arus laut dapat mempengaruhi suatu iklim di suatu wilayah. Misalnya, di Eropa terjadi musim dingin, tetapi air laut di sana tidaklah membeku. Hal ini dikarenakan adanya arus panas atau arus teluk. Yang kedua, yaitu arus pertemuan antara arus dingin dan arus panas kaya akan ikan. Hal ini disebabkan jika daerah tersebut banyak terdapat plankton. Yang ketiga, yaitu arus laut dapat menyebarkan ikan di seluruh kelautan di dunia.